Jakarta tegang. Detak jantung kota ini berdegup lebih cepat saat desas-desus beredar dan spekulasi meningkat. Di kantor-kantor pemerintahan, di kedai kopi, dan di media sosial, semua orang membicarakan satu hal, pengumuman yang akan segera datang dari KPK. Udara dipenuhi antisipasi, dan rasa tidak nyaman menyelimuti ibu kota saat bangsa ini bersiap menghadapi kemungkinan terungkapnya kebenaran yang mengguncang. KPK, Lembaga Anti Korupsi Indonesia yang kuat, sedang bersiap untuk menyebutkan nama tersangka dalam skandal korupsi haji besar. Ini bukan sekadar kasus biasa, ini adalah skandal yang menyerang jantung kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan Indonesia. Markas besar KPK ramai dengan aktivitas saat para penyelidik, pejabat, dan jurnalis bersiap untuk pengumuman yang mungkin paling penting tahun ini. Di tengah badai ini adalah kuota haji 2024. Setiap tahun, ratusan ribu warga Indonesia bermimpi untuk melakukan perjalanan ibadah ke Mekah, sebuah perjalanan iman yang banyak orang menabungnya selama puluhan tahun. Sistem kuota seharusnya memastikan keadilan dan transparansi, tetapi sekarang, sistem itu tercemar oleh tuduhan serius tentang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Proses yang seharusnya mencerminkan kepercayaan dan integritas, kini diselimuti awan kecurigaan. Pada 10 September 2025, Asep Guntur Rahayu dari KPK berbicara kepada pers dengan pernyataan yang mengejutkan seluruh negeri. Calonnya sudah ada. Kata-katanya terukur, tetapi implikasinya jelas. Penyelidikan telah mencapai titik kritis dan pengumuman tersangka sudah dekat. Media berebut untuk menafsirkan setiap nuansa, setiap gerakan, saat bangsa ini menunggu nama-nama diungkap. Ini menandakan bahwa penyelidikan telah berpindah dari tahap penyelidikan awal ke tahap penyidikan formal. Tahap yang berarti KPK yakin telah mengumpulkan cukup bukti kuat untuk melanjutkan. Di balik pintu tertutup, para penyelidik telah dengan cermat menyusun dokumen, melacak transaksi keuangan, dan mengikuti jejak uang yang dapat mengungkap sepenuhnya korupsi tersebut. Selama berbulan-bulan, pejabat KPK telah bekerja tanpa lelah, mewawancarai puluhan saksi, dan mengumpulkan tumpukan dokumen. Setiap kesaksian, setiap dokumen, telah membawa mereka lebih dekat pada kebenaran. Prosesnya melelahkan, tetapi taruhannya sangat tinggi. Bukti sekarang menunjuk pada jaringan individu yang mungkin telah menyalahgunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi, mengkhianati kepercayaan jutaan orang. Masyarakat menyaksikan dengan cemas. Bagi jutaan warga Indonesia, haji bukan hanya kewajiban agama, itu adalah impian seumur hidup, sebuah tonggak spiritual. Banyak keluarga menabung selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, untuk membiayai perjalanan tersebut. Berita bahwa sistem kuota mungkin telah dimanipulasi untuk keuntungan telah membuat orang merasa sangat dikhianati dan marah. Di masjid-masjid dan rumah-rumah di seluruh negeri, doa-doa dipanjatkan untuk keadilan dan untuk pemulihan kepercayaan. Kuota haji, lebih dari sekadar angka, itu adalah amanah nasional, tanggung jawab suci. Penyalahgunaannya bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral yang serius. Integritas sistem sangat penting bagi kepercayaan masyarakat, dan setiap pelanggaran dirasakan sebagai luka bagi jiwa bangsa. Pada konferensi pers, Asep Guntur Rahayu menjanjikan transparansi. Dia meyakinkan publik bahwa tidak akan ada kebocoran, tidak ada desas-desus, hanya fakta, disajikan dengan jelas dan terbuka. KPK bertekad untuk menangani kasus ini dengan profesionalisme tertinggi, mengetahui bahwa mata bangsa dan bahkan dunia sedang mengawasi. Di seluruh Indonesia, orang-orang berkumpul di sekitar televisi dan ponsel pintar, menunggu pembaruan. Di luar gedung KPK, kerumunan terbentuk, berharap dapat melihat sekilas para pejabat atau mendengar berita terbaru secara langsung. Bendera nasional berkibar di atas kantor-kantor pemerintah, pengingat akan cita-cita keadilan dan akuntabilitas yang kini sedang diuji. Di koridor-koridor pemerintahan, kecemasan terasa jelas. Para pejabat bertanya-tanya seberapa jauh penyelidikan akan mencapai, dan siapa yang akan disebutkan namanya. Para jurnalis berdebat di ruang berita, berspekulasi tidak hanya tentang para tersangka, tetapi juga tentang implikasi yang lebih luas bagi institusi politik dan keagamaan Indonesia. Pertanyaannya bukan lagi apakah akan ada tersangka, tetapi siapa mereka, dan seberapa tinggi rantai tanggung jawab itu. Bagi Indonesia, kasus ini lebih dari sekadar uang. Ini tentang iman, kepercayaan, dan nilai-nilai yang mengikat bangsa ini. Saat badai skandal pecah, negara ini berdiri di persimpangan jalan, menuntut akuntabilitas, mencari keadilan, dan berharap kebenaran akan membawa penyembuhan dan reformasi.
Penyelidikan KPK masuk jauh ke dalam Kementerian Agama, mungkin sampai ke puncaknya. Asep Guntur Rahayu menegaskan, pimpinan tertinggi berarti menteri itu sendiri. Ini menimbulkan keraguan pada Yakut Cholil Koumas, menteri selama skandal itu. KPK sudah memeriksa Yakut dan menggeledah rumahnya, menyita ponsel dan dokumen. Fokusnya adalah apakah manipulasi kuota itu kebijakan dari atas atau tindakan nakal. Penyelidikan ini teliti, tapi dampaknya luar biasa. Semua mata tertuju pada apakah bukti akan mengaitkan jabatan tertinggi dengan kejahatan itu. Skandal ini bermula dari sesuatu yang tampak seperti isyarat kemurahan hati, hadiah dari pemerintah Arab Saudi untuk Pakistan. Hadiah ini, bagaimanapun, tak lama kemudian menjadi pusat kontroversi besar yang akan mengguncang Kementerian Agama dan menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi serta keadilan dalam sistem kuota haji. Arab Saudi memberikan Pakistan tambahan 20.000 kuota haji, sebuah kesempatan langka bagi ribuan orang untuk mewujudkan impian seumur hidup. Bagi banyak orang, ini adalah kesempatan untuk akhirnya memulai ibadah suci, sebuah momen harapan dan antisipasi. Namun, alih-alih membagikan kuota ini sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku, Kementerian membuat keputusan kontroversial. Mereka membagi kuota tambahan itu tepat di tengah, 10.000 untuk jemaah reguler yang dikelola pemerintah, dan 10.000 untuk program haji khusus yang jauh lebih mahal dan dikelola swasta. Menurut undang-undang, hanya 8% dari total kuota yang seharusnya dialokasikan untuk program khusus, dengan sebagian besar, 2%, dicadangkan untuk pendaftar reguler. Aturan ini dirancang untuk memastikan keadilan dan mencegah pencarian keuntungan. Dengan mengabaikan persyaratan hukum ini, Kementerian secara efektif menyerahkan 400 kuota tambahan kepada agen perjalanan swasta. Agen-agen ini, yang dikenal menawarkan paket haji mahal, akan mendapatkan keuntungan jutaan, sementara ribuan warga Pakistan biasa kehilangan kesempatan mereka untuk pergi. Keputusan ini menciptakan keuntungan finansial besar bagi perusahaan swasta, memicu kemarahan publik, dan memicu penyelidikan resmi oleh KPK. Inti kasus ini terletak pada alokasi yang dipertanyakan ini, yang banyak dilihat sebagai pelanggaran hukum yang jelas. Mengapa kementerian mengabaikan aturan 928? Siapa yang mengesahkan pembagian ini, dan siapa yang pada akhirnya diuntungkan darinya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan mendesak yang kini mendorong penyelidikan anti korupsi saat para penyelidik menggali lebih dalam jejak dokumen. Buktinya sangat memberatkan. Pembagian 50-50 yang terang-terangan dan ilegal yang sangat kontras dengan hukum. Ini adalah bukti kunci di pusat skandal, dan mungkin saja ini adalah kunci untuk mengungkap seluruh kasus. KPK meyakini pembagian kuota itu bukan kebetulan, itu adalah skema yang diperhitungkan. Pertemuan rahasia antara pejabat kementerian dan agen perjalanan memulai rencana tersebut. Sebagai imbalan untuk kuota haji khusus tambahan, agen-agen diduga membayar suap. Mereka yang tidak membayar tidak mendapatkan apa-apa, pasar korup untuk perjalanan suci. KPK sedang menelusuri aliran uang, mencari perantara yang memindahkan suap. Ini adalah praktik jual-beli pengaruh klasik, aset publik dijual untuk keuntungan pribadi. Mengurai jaringan ini adalah kunci untuk membuktikan adanya konspirasi terkoordinasi. Korupsi ini tidak hanya memperkaya segelintir orang, tapi juga merugikan negara. Dana haji reguler masuk ke BPKH yang menginvestasikannya untuk mensubsidi biaya jemaah. Pengalihan 400 kuota ke program khusus berarti dana tersebut melewati kas negara dan langsung masuk ke agen swasta. Negara kehilangan keuntungan investasi, membuat biaya haji lebih mahal untuk semua orang. KPK fokus pada mekanisme keuangan ini, kerugian publik demi keuntungan pribadi. Jejak uang menunjukkan penyimpangan yang jelas dari prosedur yang sah. Dampaknya, subsidi berkurang, biaya meningkat, dan sistem yang melemah. KPK memperkirakan kerugian negara mencapai lebih dari 1 triliun rupiah, sekitar 250 juta dolar AS. Angka ini didasarkan pada hilangnya keuntungan investasi dari kuota yang dialihkan. Dana BPKH yang lebih kecil berarti subsidi untuk jemaah haji berkurang, atau beban APBN meningkat. Kerugian ini nyata, mengancam keterjangkauan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia biasa. Audit akhir akan menjadi bukti penting di pengadilan. Ini bukan hanya masalah teknis, ini adalah kejahatan ekonomi besar.
KPK sedang menyusun kasus ini melalui keterangan saksi. Mereka telah memeriksa mantan Menteri Yakut, staf khususnya Ishfa Abidal Aziz, dan tokoh kunci agen perjalanan seperti Fuad Hasan Masihur. Staf sering bertindak sebagai perantara, menangani kesepakatan-kesepakatan sensitif. KPK sedang memetakan siapa yang tahu apa dan siapa yang memindahkan uang. Dengan memeriksa orang dalam kementerian dan pelaku sektor swasta, gambaran lengkapnya akan terungkap. Setiap kesaksian membantu mengkonfirmasi garis waktu dan peran dalam skema tersebut. Tujuannya adalah kasus yang kuat sebelum dakwaan diajukan. KPK telah memberlakukan larangan bepergian terhadap Yakut, Ishfa, dan Fuad Hasan Masihur. Ini bertujuan agar saksi-saksi penting dan calon tersangka tetap berada di Indonesia untuk dimintai keterangan. Larangan ini bukan bukti bersalah, tetapi menunjukkan peran penting mereka dalam penyelidikan. Ini mencegah pelarian, melindungi bukti, dan menandakan keseriusan KPK. Langkah ini mencakup semua aspek, kebijakan, operasional, dan penerima manfaat pribadi. Jaring semakin merapat, dan KPK menjaga target utamanya tetap dekat. Kasus ini bukan hanya tentang penyimpangan keuangan. Ini tentang mengembalikan kepercayaan pada institusi suci yang jutaan orang percayai untuk perjalanan spiritual mereka. Ketika korupsi meresap ke dalam sesuatu yang sangat dihormati seperti haji, itu mengguncang fondasi kepercayaan publik, tidak hanya pada ibadah haji itu sendiri, tetapi juga pada sistem yang seharusnya melindunginya. Bagi banyak Muslim, haji adalah impian sekali seumur hidup, tonggak spiritual yang melambangkan harapan, persatuan, dan pengabdian. Ketika impian itu ternoda oleh korupsi, itu bukan hanya kerugian finansial, itu adalah pengkhianatan mendalam terhadap kepercayaan dan keyakinan. Dampaknya menyebar ke seluruh keluarga, komunitas, dan bangsa secara keseluruhan. Skandal ini mengancam tidak hanya sistem subsidi haji pemerintah, tetapi juga kepercayaan rapuh yang ditempatkan warga pada pemimpin mereka. Masyarakat bertanya-tanya apakah pengorbanan dan tabungan mereka benar-benar dihormati, atau apakah mereka dimanfaatkan oleh mereka yang berkuasa. Penyelidikan KPK adalah langkah penting menuju akuntabilitas dan transparansi. Dengan mengungkap kebenaran, para penyelidik bekerja untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban, dan bahwa sistem dapat dibangun kembali di atas fondasi kejujuran dan integritas. Persidangan terbuka akan mengungkapkan bagaimana sistem dimanipulasi, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana penyalahgunaan semacam itu diizinkan terjadi. Ini adalah kesempatan bagi publik untuk menyaksikan keadilan dalam tindakan, dan bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmennya terhadap reformasi. Tujuannya bukan hanya untuk menghukum mereka yang terlibat, tetapi untuk menciptakan perubahan yang langgeng. Ini berarti menutup celah, memperkuat pengawasan, dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten. Hanya dengan begitu, masyarakat dapat mulai mempercayai sistem lagi. Menegakkan aturan 928 dan membuat proses pengambilan keputusan transparan adalah langkah-langkah penting. Reformasi ini akan membantu menjamin bahwa perjalanan setiap jamaah dilindungi, dan bahwa dana publik digunakan sebagaimana mestinya. Perjalanan menuju haji yang bersih dimulai sekarang, dengan keadilan, reformasi, dan komitmen baru terhadap integritas. Hanya bersama-sama kita dapat memastikan bahwa tradisi suci ini tetap murni untuk generasi yang akan datang.